Baik, selanjutnya adalah pembelajaran keempat. Pembelajaran keempat, ayo amati. Benda di sekitar kita memiliki bau dan rasa. Bau dan rasa setiap benda itu berbeda-beda. Bau benda-benda di sekitar kita mempunyai bau yang beragam. Misalnya bunga mawar yang harum atau sampah yang berbau busuk. Sedangkan rasa benda ada yang mempunyai rasa. Misalnya rasa manis pada gula, rasa asin pada garam, rasa asam pada buah asam. Di sini Bunda contohkan, di sini misalnya Bunda ada contoh cabai. Cabai itu biasanya rasanya pedas, atau kita menggunakan biasanya di rumah adalah sambal. Bagaimana rasanya sambal, anak Bunda? Pedas ya? Nah, itu namanya berarti benda itu mempunyai rasa. Ada lagi rasanya seperti misalnya garam. Di sini Bunda punya garam yang biasanya itu rasanya asin. Ya, kalau rasa biasanya kita menggunakan lidah. Ada lagi rasa yang kita perlu tahu, yaitu biasanya anak-anak Bunda suka, yaitu rasa gula. Apa rasanya gula? Rasanya gula adalah manis, ya. Nah, ini adalah dari benda yang bisa dikatakan bahwa benda itu mempunyai rasa. Tapi kalau bau, biasanya Ananda mungkin tahu dengan biasa kita pakai atau mama di rumah, parfum. Kalau parfum baunya apa? Harum, ya. Kalau yang bau tidak enak, ya seperti itu, seperti dalam bacaannya, yaitu bau sampah. Nah, untuk bau yang tidak sedap itu pastinya kita tidak suka. Nah, supaya baunya tidak sedap itu tidak ada, berarti kita harus rajin membersihkan segala sesuatunya. Kalau di rumah mungkin sampah tidak harus ada, dibersihkan supaya tidak bau. Pakaian juga harus dicuci, diri sendiri juga harus mandi untuk menghindari bau, ya. Oke. Selanjutnya di situ ayo berlatih. Di situ ada berbagai gambar. Ananda ditugaskan adalah tuliskan rasa dari benda-benda berikut. Di sini kita lihat, di sini ada rasa madu. Bagaimana rasanya madu? Ananda pasti sudah tahu. Kemudian rasanya keju, cabai rasanya seperti apa? Tadi sudah Bunda jelaskan. Kemudian gula rasanya apa? Ananda tulis di bagian bawahnya, tulisan itu sesuai dengan rasa yang pernah Ananda cicip atau Ananda rasakan. Selanjutnya halaman 143, yaitu yang bagian kedua, nomor soal nomor 2, yaitu buatlah kalimat mengenai rasa benda tersebut. Kalau tadi Ananda hanya mengatakan rasanya saja, misalnya manis, asam, pahit, atau pedas, untuk halaman 143 itu membuat kalimat. Contohnya di sini ada gula. Ananda buat kalimat yang ada kata-kata gula. Udah contohkan satu, misalnya Ibu memasukkan gula ke dalam kopi. Nah, seperti itu contoh kalimatnya. Kedua, di sini ada gambar cabai. Silakan anak-anak membuat kalimat yang ada kata-kata cabenya. Dan yang ketiga itu gambar kue. Silakan Ananda buat juga kalimat yang ada kata-kata kuenya dan tuliskan pada tempat yang sudah disediakan di samping gambar masing-masing. Nomor 3, tugasnya adalah beri tanda centang atau checklist pada gambar benda alam dan tanda silang untuk gambar benda yang buatan manusia. Maksudnya benda alam di sini adalah benda yang memang sudah bisa langsung digunakan tanpa diolah atau dibuat dulu atau diolah oleh manusia. Contohnya Bunda di sini kasih mangga ya di situ. Mangga itu bisa langsung dimakan, nggak harus dimasak dulu atau diolah sebagai apapun, tapi bisa sudah langsung dimakan. Dan itu adalah salah satu contoh benda alam. Sedangkan yang nomor 2, kue itu harus dibuat dulu atau diolah dulu, dikerjakan dulu oleh manusia. Misalnya dibuat dulu oleh mama dari bahan-bahan baru terbentuk kue, dan itu berarti buatan manusia. Jadi untuk mangga diberi tanda centang, sedangkan untuk kue itu diberi tanda silang. Untuk yang lain Ananda silakan lihat gambarnya, kemudian Ananda pikirkan dulu kira-kira termasuk benda alam atau benda buatan. Beri tanda checklist untuk benda alam dan silang untuk benda buatan manusia. Selanjutnya ayo berkreasi di belakang. Itu adalah menceritakan tentang pasir adalah benda alam. Pasir itu bisa dibuat karya.